Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, renungan kita berjudul Pengampunan yang Tidak Instan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Fleming Rutledge dibesarkan dalam keluarga yang dari luar tampak religius, tetapi di dalamnya penuh dengan tekanan dan ketakutan. Ayahnya dikenal sebagai pria yang keras dan penuh kontrol. Ia sering menghina Fleming di depan orang lain dan menyebutnya bodoh atau tidak berguna ketika ia melakukan kesalahan kecil. Jika ia menangis, sang ayah akan mengoloknya sebagai lemah dan memalukan. Suatu kali saat Fleming mendapatkan nilai yang tidak sempurna, ayahnya menyobek kertas nilainya dan melemparkannya ke lantai sambil berteriak. Kata-kata penuh kasih tak pernah terdengar di dalam rumah itu. Pelukan kasih pun menjadi barang yang langka. Fleming tumbuh dalam ketakutan. Namun, luka-luka itu tidak membuatnya menjauh dari Tuhan. Justru ia mencari sosok Bapa yang benar-benar penuh kasih dan kebenaran. Dari pergumulan itu ia mulai menapaki jalan pelayanan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kerinduan akan pemulihan. Fleming kemudian ditahbiskan menjadi pendeta dalam tradisi Anglikan di Amerika Serikat. Ia melayani lebih dari 20 tahun sebagai pendeta dan menjadi pengkhotbah serta penulis teologi yang sangat dihormati. Buku-bukunya seperti The Crucifixion dan Advent, The Once and Future Coming of Jesus Christ menjadi karya penting yang mengajak pembaca menyelami makna penebusan dan harapan. Dalam salah satu khotbahnya, ia secara terbuka berbagi tentang perjuangannya mengampuni sang ayah. Pengampunan itu tidak datang secara instan. Bahkan bertahun-tahun setelah kematian ayahnya, luka itu masih terasa. Namun, melalui doa dan pemahaman akan kasih Allah, Fleming perlahan menyerahkan kepahitannya. Ia menyadari bahwa pengampunan bukanlah perasaan, tetapi keputusan iman. Bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi mengizinkan Tuhan menyentuh luka dengan kasih-Nya yang menyembuhkan. Pengalaman Fleming mengingatkan kita bahwa pengampunan sejati jarang datang seketika, tetapi melalui pergumulan yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Ia tidak berpura-pura baik-baik saja, tetapi memilih berjalan dalam terang firman dan kasih Kristus yang sanggup memulihkan. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kita pun mungkin memikul luka dari orang-orang terdekat yang justru seharusnya menjadi pelindung. Namun, sampai kapan kita akan membiarkan luka itu menguasai hati? Pengampunan memang tidak mengubah masa lalu, tetapi dapat membuka jalan bagi pemulihan yang sejati. Kasih Allah sanggup menjangkau luka yang paling dalam sekalipun. Asalkan kita rela membuka hati dan mengizinkan Allah mencurahkan kasih-Nya yang penuh dengan pengampunan. Bersediakah Anda membuka hati? Kata-kata bijak. Pengampunan sejati lahir dari keberanian menghadapi luka, bukan menyembuhkannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Tolonglah aku untuk mengampuni dari hati, seperti Engkau telah mengampuni aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.